Berbicara tentang Minangkabau, apa sih yang pertama kali terbesit dalam pikiran teman, rumah gadang, rendang, atau yang lainnya? Tentu saja semua itu benar, tapi kali ini kita nggak bakal bahas itu teman. Tidak hanya makanan yang khas, Minangkabau juga punya hantu yang khas loh. Lah kok? Nah makanya kali ini kita bakal ajak teman semua untuk melihat deretan makhluk gaib khas Minangkabau yang katanya sih serem banget. Kira-kira seperti apa sih wujud dari hantu khas Minangkabau? Langsung aja kita cek videonya ya. Tonton videonya sampai habis. Jangan di skip-skip. Namun sebelum kita tonton videonya sampai habis, seperti biasa, kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya, lalu komen dan like buat ramein channel ini. Serta jika menurut teman video ini bermanfaat dan menarik, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan lebih luas lagi. Dan selamat datang di akun channel Kreatif Hamdi. Enam makhluk misterius khas Sumatera Barat. 1. Palasi. Barangkali saat mendengar kata palasi, seseorang akan langsung terpintas makhluk gaib kepala tanpa tubuh, yang melayang atau bahkan melompat-lompat. Tentu sosok makhluk yang sangat mengerikan. Namun menurut kepercayaan Minangkabau, palasi bukanlah hantu. Ia adalah manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Bahkan menurut ceritanya, ilmu palasi dipercaya bisa diwariskan secara turun-temurun. Konon penampakan palasi ini seperti kepala tanpa badan melayang. Mereka melepas kepalanya untuk mencari makan. Makhluk ini juga disebut palasi kuduang atau dalam bahasa Minang seperti terpotong atau bunting. Palasi jenis tersebut akan melepas kepala untuk mencari makan. Sementara itu makanannya adalah bayi atau balita, baik yang masih dalam kandungan, yang baru lahir, bahkan yang telah meninggal dan dikubur. Tak heran jika palasi sangat ditakuti ibu-ibu di Minangkabau, terlebih yang memiliki balita. Palasi sendiri dipercaya terdapat beberapa jenis. Ada palasi yang memakan bayi dalam kandungan sehingga bayi tersebut lahir tanpa ubun-ubun atau mati dalam kandungan. Ada juga yang memakan bayi baru lahir yang masih rapuh sehingga sering sakit-sakitan lalu meninggal dunia. Selain itu ada jenis palasi yang memakan bayi atau bayi yang telah meninggal, bahkan setelah bayi itu dikuburkan. Namun pada dasarnya palasi di Minangkabau dipercaya makan bayi meski jenisnya berbeda-beda. Sebenarnya bayi yang dimangsa palasi tidak serta-merta langsung meninggal. Hanya saja sebelum meninggal bayi tersebut akan mengalami sebuah penyakit. Warga setempat menyebutnya penyakit Ain. Adapun ciri-ciri bayi atau balita yang berada di bawah kuasa palasi dipercaya mengalami suhu badan yang semakin tinggi. Itu membuat bayi terus menangis hingga susah tidur saat malam hari. Lambat laun keadaan sang bayi akan semakin parah, ubun-ubun bayi kemudian akan cekung, terus semakin kurus hingga akhirnya meninggal. 2. Hantu Aru-Aru. Dikutip dari Wikipedia, hantu Aru-Aru merupakan sebuah cerita tradisional atau cerita rakyat yang berasal dari Kanagarian Empat Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Hantu Aru-Aru adalah makhluk halus yang bergentayangan di tempat-tempat tinggi. Tempat hantu Aru-Aru biasanya berada di atas bubungan atap, di atas pohon yang kayunya besar dan rindang, serta di tempat tinggi lainnya. Biasanya orang yang akan dirasuki hantu Aru-Aru ini adalah anak-anak yang masih bermain di waktu sore atau lebih tepatnya pada saat waktu maghrib tiba. Kadang-kadang ada juga anak remaja yang suka melamun sendiri. Ketika seorang telah dirasuki oleh hantu Aru-Aru, maka orang tersebut akan dibawa berjalan-jalan ke tempat yang indah karena pandangan matanya telah diubah oleh hantu Aru-Aru sehingga orang yang telah dirasuki tersebut akan menurut saja kemana ia akan dibawa. Mereka yang pernah dilarikan oleh hantu Aru-Aru menceritakan kalau dirinya dibawa bermain ke taman yang indah penuh dengan bunga-bunga dan kupu-kupu yang warnanya cantik-cantik. Ada juga yang dibawa seolah-olah menaiki kuda atau naik ke atas punggung burung besar yang seolah-olah terbang ke langit melihat pemandangan yang indah. Orang yang sudah dilarikan oleh hantu Aru-Aru sulit untuk menemukannya. Biasanya orang sekampung mencari berkeliling kampung dengan menggunakan canang atau bambu sebagai kentong untuk mencari orang yang hilang tersebut, dan menyusuri setiap rumah-rumah kosong maupun ke tempat pohon-pohon kayu yang besar. Ada sebuah pemahaman yang dapat diambil dari cerita rakyat di Kanagarian Empat Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah jangan membiarkan anak bermain-main pada waktu sore hari menjelang masuknya waktu sholat maghrib, dikarenakan pada saat itu terjadi perpindahan antara siang dengan malam hari, dan biasanya makhluk halus mulai menampakkan dirinya atau wujudnya pada tempat-tempat tertentu.
Di samping itu, janganlah suka melamun bagi anak-anak remaja karena dengan melamun mungkin ada saja yang akan merasuki tubuhnya. Dalam artian istilah lokal tersebut tasapu menurut pemahaman orang Minangkabau. 3. Hantu Sulua. Hantu Sulua adalah salah satu hantu yang cukup populer di Minangkabau. Hantu Sulua sendiri merupakan wujud seperti percikan api yang melayang dan muncul setelah azan maghrib hingga menjelang pagi. Sulua ini biasanya digunakan para dukun yang akan menyantet seseorang, hingga orang tersebut akan mengalami hal yang mengerikan. Namun mitosnya hantu dalam percikan api ini akan menghilang bila ada orang yang melihatnya. 4. Bunian. Dikutip dari Wikipedia, orang Bunian adalah mitos sejenis makhluk halus yang dipercaya oleh masyarakat Minangkabau dan Melayu di Sumatera, serta di Malaysia Barat. Berdasarkan mitos tersebut, orang Bunian berbentuk menyerupai manusia dan tinggal di tempat-tempat sepi, di rumah kosong yang telah ditinggalkan penghuninya dalam waktu yang cukup lama. Istilah orang Bunian juga kadang-kadang dikaitkan dengan istilah dewa Minangkabau. Pengertian dewa dalam hal ini sedikit berbeda dengan pengertian dewa dalam ajaran Hindu maupun Buddha. Dewa dalam istilah Minangkabau berarti sebangsa makhluk halus yang tinggal di wilayah hutan, di rimba, di pinggir bukit, atau di dekat perkuburan. Biasanya bila hari menjelang matahari terbenam, di pinggir bukit akan tercium sebuah aroma yang biasa dikenal dengan masakan dewa atau samba dewa. Aroma tersebut mirip bau kentang goreng. Berdasarkan kepercayaan lokal masyarakat Minangkabau di daerah berbeda, dewa dalam kepercayaan Minangkabau lebih diasosiasikan sebagai bergender perempuan yang cantik rupawan, bukan laki-laki seperti persepsi yang umum di kepercayaan lain. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga meyakini bahwa ada peristiwa orang hilang disembunyikan dewa atau bunian. Ada juga istilah orang dipelihara bunian, yang saat bayi telah dilahirkan oleh bunian. Mitos ini masih dipercaya banyak masyarakat Minangkabau sampai sekarang. 5. Inya Harimau. Sebenarnya Inya Harimau sendiri merupakan sebutan untuk kakek dalam silsilah keluarga di Minangkabau. Namun Inya juga memiliki arti harimau jelmaan yang memiliki ilmu gaib. Dalam masyarakat Minangkabau terdapat beberapa versi tentang hantu ini. Salah satunya adalah kisah tentang kakek dalam sebuah anggota keluarga yang mana dirinya telah mempelajari serta menguasai ilmu gaib. Nah, ilmu gaib tersebut konon bisa berubah wujud menjadi seekor harimau tak kasat mata yang senantiasa akan menjaga kakek tersebut. Cerita legenda Nyi Harimau juga pernah dituangkan ke dalam sebuah sinetron. Pada waktu itu, sinetron tersebut cukup sukses di Indonesia. 6. Siampa. Siampa sebutan cerita urban legend di ranah Minang. Diidentikan dengan hantu, biasa bersemayam pada bangunan tua yang sudah lama tidak dihuni, dan pohon-pohon besar yang terlihat seperti mencolok dari pohon-pohon yang lain di sekitarnya. Siampa ini bersosok hitam, tinggi besar, dan memiliki dua mata yang berwarna merah. Siampa bermiripan secara forensik dengan genderuwo, hanya beda fisik dan kebiasaan. Siampa adalah makhluk yang sangat senang jika ada majikannya. Jika Siampa yang tidak ada majikannya, biasanya akan sering bermunculan di sore hari dan juga sekitar jam 3 dini hari. Biasanya jeleknya berada di tempat yang kumuh, contoh rumah yang tidak terurus lagi ataupun tempat dukun yang kotor. Dahulu, beberapa masyarakat di ranah Minang memelihara Siampa untuk menjaga benda, hewan ternak, kebun, dan sebagainya. Siampa tidak minta nyawa sebagai tumbalnya, tapi suatu yang jorok. Contohnya mengusili majikannya. Kebiasaannya lainnya kerap menangis di malam hari jika majikannya meninggal, dan suara tangisannya menyerupai suara seorang gadis. Menurut ceritanya, hantu ini suka mengganggu manusia dengan mencekik atau menindih pada saat sedang tidur. Banyak kejadian di mana ada orang yang sedang tidur, lalu terbangun secara tiba-tiba, tapi tidak bisa bicara apa-apa dan menatap dengan mata yang menggambarkan sedang kesakitan layaknya ditindih atau dicekik sesuatu sampai sesak nafas. Siampa sebagai hantu yang kerap mengganggu manusia dengan cara menindih atau mencekiknya ketika sedang tidur. Oleh karena itu, masyarakat ranah Minang kalau ada yang merasa ketindihan ketika tidur, maka orang tersebut telah diganggu oleh Siampa. Nah, itu dia teman, daftar 6 hantu atau makhluk halus misterius khas Minangkabau. Dari ke-6 tersebut, mana yang paling menyeramkan? Atau teman ada yang pernah diganggu serta melihat sosok makhluk tersebut? Nah, tuliskan di kolom komentar ya. Dan sebelum kita close videonya, seperti biasa kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe, like dan komennya juga ya. Serta bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan semakin luas lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye bye.